Data perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia selama sepekan pada periode 13-17 Oktober 2025 ditutup dengan perubahan. Perubahan terjadi pada rata-rata nilai transaksi harian Bursa Efek Indonesia sebesar 2,44% menjadi Rp27,46 triliun dari Rp28,15 triliun pada pekan sebelumnya. Kemudian, kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia mengalami perubahan sebesar 5,23% menjadi sebesar Rp14.746 triliun dari Rp15.560 triliun pada sepekan sebelumnya. Sementara itu, rata-rata frekuensi transaksi harian pekan ini mengalami perubahan sebesar 7,37% menjadi 2,71 juta kali. Transaksi dari 2,93 juta kali transaksi pada pekan lalu. Rata-rata volume transaksi harian Bursa pekan ini mengalami perubahan sebesar 10,33% menjadi 32,95 miliar lembar saham dari 42,32 miliar saham pada pekan sebelumnya. Sementara investor asing mencatatkan nilai beli bersih Rp3,03 triliun dan sepanjang tahun 2025 ini, investor asing mencatatkan nilai jual bersih Rp51,55 triliun. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini jelang libur akhir pekan. Indeks harga saham gabungan mengalami koreksi cukup dalam, pemirsa. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Kiswoyo, Direktur PT Rumah Para Pedagang. Kita akan langsung sapa saja. Pak Kiswoyo, selamat sore. Apa kabar, Pak? Ya, sore, baik. Terima kasih Pak Kiswoyo sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Secara teknikal, Pak Kiswoyo, hari ini indeks harga saham gabungan mengalami koreksi yang cukup dalam. Intraday tadi sempat ke 7.800-an. Semakin jauh dari level 8.000 dan makin jauh dari level intraday tertinggi sepanjang masa yang pernah disentuh sebelumnya. Analisis Anda secara teknikal pelemahan dalam yang terjadi jelang libur akhir pekan setelah di perdagangan Kamis kemarin indeks harga saham gabungan secara intraday sempat menguat di atas 1%, Pak Kiswoyo. Kalau lihat memang sudah break support 8.000, itu adalah level psikologis yang sangat kuat sekali. Terus jadi memang support berikutnya adalah di level 7750 saya lihat. Jadi harapannya 7750 menjadi support kuat IHSG. Tadi sempat ada low 7854. Tapi harusnya saya lihat masih aman sih, masih aman sekali. Jadi harusnya semoga IHSG ini adalah merah terakhir. Mungkin minggu depan kita sudah bisa melihat mulai naik atau hijau lagi lah, seperti itu. Baik, support dan resistennya Pak untuk minggu depan? Supportnya itu tadi saya bilang 7750. Untuk resistennya sebetulnya kalau 8.000 tembus itu bisa ke arah 8250 gitu, seperti itu. Baik, posisi indeks harga saham gabungan yang mengalami koreksi dalam Pak, terutama di perdagangan hari ini, mempengaruhi tidak skenario pergerakan indeks harga saham gabungan ke kuartal 4 ataupun juga sampai dengan akhir tahun nanti? Di tengah beberapa sentimen yang berkembang, dovish the Fed, shutdown masih berlangsung, kemudian juga ada informasi, tapi belum dipastikan apakah ini sifatnya sementara, terkait juga dengan gencatan senjata antara Israel dengan Hamas, Pak. Jadi memang kalau kita lihat IHSG, kita lihat juga di grafik di layar itu kan naiknya terlalu tinggi ya. Jadi saya lihat ini adalah koreksi yang wajar. Jadi kemarin-kemarin itu naik nyaris tanpa koreksi yang signifikan. Jadi bikin new high terus. Jadi karena ada sentimen positif dari Bapak Menteri Keuangan Pak Purbaya, Menteri Keuangan kita yang baru, beliau juga optimis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia full year Januari sampai Desember tahun ini bisa di atas 5%. Dia sangat optimis. Makanya kan IHSG-nya juga rally terus tanpa ada koreksi yang sangat signifikan. Dan saya lihat ini sudah koreksi yang signifikan, sehingga diharapkan mungkin apalagi level 8.000 juga ada jebol,
7750 menjadi level support kuat yang menahan kejatuhan IHSG agar tidak turun lebih dalam lagi seperti itu. Baik, biasanya Pak Kiswoyo indeks harga saham gabungan mengandalkan dari sisi rotasi sektoral Pak. Ketika salah satu sektor mengalami pelemahan diimbangi dengan beberapa penguatan sektor lainnya. Paling tidak koreksi yang terjadi tidak terlalu dalam. Tapi kondisi berbeda terjadi di perdagangan hari ini di mana seluruh sektor mengalami pelemahan. Ketika dari konglomerasi menguat, perbankan melemah. Tapi hari ini konglomerasi dan perbankan sama-sama mengalami pelemahan kecuali saham BBCA yang melesat di 2% tapi belum mampu mengimbangi posisi dari pelemahan beberapa saham lainnya. Analisisnya seperti apa Pak Kiswoyo? Jadi kalau perbankan itu terutama BCA karena kemarin sudah ada berita bahwa BPJS Tenaga Kerja itu adalah salah satu dana pensiun terbesar dengan ibaratnya kalau kita bicara investor domestik yang kekuatan dananya atau level duitnya sangat besar adalah BPJS Tenaga Kerja. Mereka menyatakan beli saham-saham bank besar. Salah satunya adalah BCA. Makanya saya bilang mungkin perbankan itu penurunannya tidak akan sedalam saham konglomerat karena sudah ada backbone-nya, sudah ada buyer-nya yang besar yang kuat ya. BPJS Tenaga Kerja. Apalagi beliau juga mengumumkan mereka bahwa kemarin dari dana 860 triliun itu baru 10% beli saham. Mereka masih punya kuota sampai 20%, artinya masih ada sekitar 86 triliun rupiah lagi berupa uang cash yang bisa dibelanjakan saham. Dan kemarin mereka fokusnya lagi ke arah saham-saham perbankan besar, yang mana BCA salah satu yang ikut disorot, dan saya lihat mungkin kedepannya yang akan ikut dibeli adalah BRI, Mandiri, sama BBNI itu mungkin dibeli. Cuma porsinya mungkin mereka belum sebutkan, itu mereka kemarin sebut porsinya lebih besar ke BCA, makanya BCA-nya hari ini hijau gitu kan ya. Jadi saya yakin sekali bahwa perbankan kita, karena kalau BPJS Tenaga Kerja kan itu dana pensiun ya, jadi mereka mengincar dividen yield yang tinggi lah. Dan kalau dengan harga saham perbankan kita saat ini yang masih di low di bawah ini menarik dividen yield ya. Jadi saya lihat ya itu hal yang wajar. Dan mungkin juga nanti kedepannya apakah dana ntar akan masuk kembali untuk trading juga di saham-saham BUMN juga. Nah ini yang kita tunggu lagi sih gitu. Jadi memang saat ini kejatuhannya saya lihat mungkin ke saham-saham konglomerat ya yang lebih mempengaruhi sangat besar. Oke. Perbankan tekanan jualnya sebenarnya sudah bisa diimbangi dengan ada pembelian besar-besaran juga sih oleh investor domestik lainnya. Teknikal BBCA rekomendasinya Pak, dan kebetulan juga sudah ada pertanyaan Bapak Victor dari Malang menanyakan saham BBCA ini. Sepertinya tahun ini BBCA tidak akan mencapai level intraday tertinggi sebelumnya yang sudah disentuh begitu. Proyeksi Anda terkait dengan target dari BBCA, kemudian support dan resisten jangka pendek dan menengah di tengah penutupan penguatan signifikan hari ini. Kalau BBCA sebetulnya masih ada challenge, memang supportnya 7.000, semoga 7.000 tidak tembus ke bawah. Harusnya semoga nanti berarti bulan Desember tinggal bulan depan, November sama Desember, artinya kurang lebih 2 bulan lagi. Saya masih optimis ya bahwa dia bisa sih menyentuh level tertinggi baru lagi, bisa sih jadi mungkin ya 11.000 lah, harusnya bisa lah kurang lebih. Tapi memang nanti butuh waktu lah seperti itu. Jadi kalau saya lihat masih optimis bahwa BCA bisa lah untuk membuat rekor tertinggi baru di area sekitar 11.000 sebelum akhir tahun ini gitu. Jadi level kuatnya supportnya adalah 7.000, semoga tidak ditembus ke bawah gitu. Baik. Rekomendasinya tadi Pak untuk BBCA dengan posisi penutupan hari ini? Itu bisa buy on weakness, artinya belinya dicicil ya. Kalau misalnya takut turun lagi ya kita bisa beli dicicil lah gitu loh. Karena memang kita belum tahu nih penurunannya sampai kapan sih gitu. Baik. Kalau saham konglomerasi memang saya wajar turunnya wajar karena kemarin mereka high-nya kan tinggi banget dan terlalu cepat ya. Jadi saya bilang sama seperti ISG-nya, ketika naik terlalu tinggi, terlalu cepat, wajar lah kalau misalnya ada koreksi seperti ini. Jadi saya lihat sampai hari ini tadi saya lihat ya turunnya saham-saham konglomerasi misalnya grup Barito ataupun sahamnya grup Hapsoro itu ya masih wajar saya lihat, masih sangat wajar. Karena mereka sudah naik terlalu tinggi sih saya lihat gitu. Jadi baik. Mungkin minggu depan ada kemungkinan, ya itu ada kemungkinan mereka akan rebound sih gitu loh. Oke. Kita ke teknologi Pak yang menjadi pemberat dari grup ada WiFi ini. Hari ini kembali melanjutkan pelemahan di 14,51%. Perdagangan hari sebelumnya WiFi juga sudah mengalami pelemahan yang cukup dalam. Sebenarnya sentimen positif di mana WiFi memenangkan lelang frekuensi untuk region 01 dan diproyeksikan WiFi akan menguasai porsi pasar yang besar dibandingkan dengan DSSA yang memang mengambil atau memborong regional 2 dan 3. Tapi lanjutan pelemahan masih terus terjadi cukup dalam
Sebelumnya WiFi juga sudah mencatatkan rekor tertinggi di sepanjang sejarah berulang kali. Apakah profit taking masih terus berlanjut untuk WiFi support mungkin yang bisa diperhatikan Pak Kiswoyo? WiFi ya ini saya lihat juga sama. Ini naiknya terlalu tinggi ya. Semoga 2.700 itu menjadi support kuat, tidak turun lebih dalam lagi. Harapan 2.700 ketahan dan dia mulai bisa stabil atau settle dulu lah gitu ya. Karena ini memang naiknya sangat tinggi banget ya sampai di atas 4.000 lebih. Jadi sebetulnya udah sangat murah sih kalau dari harga tertinggi dia ya. Jadi saya bilang ya semoga 2.700 menjadi support kuat dan menjadi tahanan dan dia stabil sideways di bawah dulu lah seperti itu. Sebelum dia mungkin akan naik lagi. Betul, beritanya bagus itu sebetulnya. Tapi ya ini karena kadang-kadang berlaku ada sistem buy on rumor, sell on news. Jadi ketika beritanya keluar sudah terjadi ya malah orang pada jual Ya, profit taking. sudah price in begitu ya Pak? Iya, betul. Ya, tapi prospek ke depannya dengan beberapa proyek yang sudah dipegang akan lebih menjanjikan tidak Pak? Harusnya lebih baik, lebih menjanjikan. Makanya harusnya peturunannya nanti ketahan di area support harga 2.700 ya. Gitu.